Jadi kalau hadis-hadis tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban itu ada, dan beberapa di antaranya yang kuat. Jadi malam nisfu Sya'ban itu berdasarkan hadis. Sedangkan pergantian Muharram itu tidak ada hadis khusus yang menyatakan tentang kemuliaan pergantian Muharram. Karena penetapan Muharram itu kapan? Apakah di masa hidup Nabi atau setelah meninggal Nabi? Setelah meninggal Nabi, Pak, baru ditetapkan kalender Muharram, yaitu di masa Umar bin Khattab. Sahabat berasumsi macam-macam. Ada yang mengatakan kan kejadian Muharram itu ini ketika Umar bin Khattab kirim surat ke raja apa lupa saya, membalas suratmu yang tidak bertanggal. Jadi Umar bingung, betul juga orang Islam nggak ada tanggal. Disitulah kemudian dikumpulkanlah sahabat, dimusyawarahkan, kita harus buat kalender. Disitulah macam-macam usulan. Ada yang menyatakan kita mulai saja dari lahirnya Nabi, ada yang mengatakan kita mulai saja dari masa hijrah, kita mulai saja, macam-macam usulan. Akhirnya dipilihlah dari waktu hijrah. Penetapan kalender saja baru dimulai dari Umar bin Khattab. Maka tidak ada hadis yang menyatakan tentang kemuliaan malam Muharram. Itu pun waktu ditetapkan, itu penetapan pertamanya bahkan masih Rabiul Awal yang ditetapkan pertama itu. Artinya ketetapannya di bulan Rabiul Awal, bukan di Muharram. Kemudian tahun berikutnya baru digeser lagi ke Muharram. Mana mungkin ada hadis yang menyatakan kemuliaan tentang pergantian malam Muharram sedangkan Nabi sudah tidak ada pada waktu itu. Jadi kalau nisfu Sya'ban dalilnya lebih kuat daripada tentang pergantian Muharram. Mau salat tasbih di antara dua malam itu terserah, tapi ingat kembali Nabi tidak menyebutkan salat tasbih itu harus dilakukan di malam nisfu Sya'ban atau malam-malam tertentu. Lakukan kapanpun yang punya kesempatan. Kalau sudah dibiasakan terhadap satu malam, berarti kita butuh penguat, Pak. Kita butuh penguat. Mana kuat, mana dalil yang menyatakan tentang salat tasbih itu hendaknya dilakukan di malam nisfu Sya'ban atau di malam Muharram misalnya. Buktinya memang nggak akan pernah ada itu. Kemudian menyambung dengan pertanyaan kedua tentang mengeluarkan makanan segala begini. Sebenarnya karena hadisnya yang mengatakan tentang barang siapa yang berdoa, barang siapa yang memohon ampun, dan semua kebaikan di malam itu diterima Allah. Jadi kebaikan itu umum, maka orang melakukan berbagai ibadah dan kebaikan. Salah satunya diamalkan oleh para tabi'in dengan memperbanyak sedekah di malam itu. Pernah, saya lupa nama tabi'innya apa, itu pernah dilakukan oleh para tabi'in, memperbanyak sedekah di malam itu. Namun sedekahnya nggak mesti dibawa ke masjid. Kita malam itu kita bagi-bagi pun itu bisa dapat pahala yang lebih. Nah, kemudian masalah salat ibadah di malam itu juga nggak ada petunjuk tentang salat khusus atau ibadah khusus di malam nisfu Sya'ban. Jadi berkumpul-kumpul di masjid itu amalan tabi'in. Malam-malam nisfu Sya'ban itu berkumpul di masjid itu amalan dari tabi'in. Jadi merujuknya ke amalan tabi'in itu. Dan belum ada petunjuk bahawa para sahabat berkumpul-kumpul di malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi kalau begitu, kalau mungkin kita pikir alah bah lunjak kedih daripada lungduk di rumah, silahkan. Silahkan saja. Mau sedekah, silahkan sedekah malam itu, karena sedekah nggak terlarang, karena ada kebaikan juga di dalamnya yang disebutkan secara umum. Namun yang anehnya, orang ke masjid setelah salat Isya. Yang laki setelah salat Isya baru kumpul di masjid. Salat Isya di rumah. Padahal setiap malam kita disuruh berjamaah. Salat Isyanya di rumah. Setelah itu baru menuju ke masjid. Ini Allah alam, itu bagaimana cara berfikirnya Allah alam.